Ini merupakan podcast Perempuan Muda Punya Cerita, sebuah ruang untuk berdialog dan mencari inspirasi dari cerita anak-anak perempuan muda yang kami dampingi lewat kelompok puan muda dan serumpun muda di beberapa desa di Kabupaten Malang. Ini merupakan media pembelajaran yang memberikan ruang mereka untuk berbagi pengalaman dan berbagi inspirasi di antara mereka. Rumpun percaya bahwa menggunakan media teknologi semacam ini merupakan bagian dari literasi digital sekaligus memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Ada banyak cerita kelompok puan muda yang bisa dijadikan contoh pembelajaran, baik yang negatif maupun positif, untuk menjadi perubahan bagi remaja-remaja yang lainnya, dan menginspirasi untuk perubahan yang lebih luas di antara masyarakat di mana mereka tinggal. Kelompok Puan Muda adalah wadah bagi kelompok perempuan, terutama remaja perempuan, yang diinisiasi oleh Ruang Mitra Perempuan atau Rumpun untuk meningkatkan kepedulian, membentuk karakter, serta percaya diri bagi anak-anak muda agar dia lebih mengenal diri dan lingkungannya, serta yang lebih penting dia peduli kepada diri dan lingkungannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk menjadi perempuan atau pemimpin perempuan di masa yang akan datang. Kelompok Puan Muda selama ini mendapatkan berbagai hal untuk peningkatan kapasitas dari Ruang Mitra Perempuan, baik pelatihan maupun pendampingan tematik. Program ini menjadi bagian dari program penguatan kepemimpinan perempuan muda di Kabupaten Malang yang didukung oleh Kedutaan Besar Irlandia untuk Indonesia. Teman-teman puan muda, selamat datang di podcast Berbagi Cerita. Ini merupakan podcast kelompok muda berbagi pengalaman dan inspirasi. Hari ini kita akan bahas tentang kelompok muda, perempuan, dan bagaimana tanggung jawab terhadap media sosial. Bersama narasumber kita hari ini, halo Abel, apa kabar? Baik, Bunila. Terima kasih sudah datang ya. Iya, Bunila. Oke, Nadifa apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih. Ceritakan kesibukan hari ini atau kesibukan kalian selama ini. Selama ini saya bersekolah di SMA Negeri 7 Malang, menduduki bangku kelas 10 dan baru saja selesai menghadapi asesmen sumatif akhir semester. Wow, luar biasa. Gimana kira-kira hasilnya? Ya, alhamdulillah memuaskan. Memuaskan. Iya. Kita tinggal nunggu hasilnya. Abel gimana? Ya, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Singosari. Sama dengan Nadifa, saya juga menduduki di kelas 10 SMA. Untuk kesibukan saya selain bersekolah, itu saya juga menjadi anggota organisasi MPK. Selain itu, saya juga aktif mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik dan karawitan. Oke, Abel boleh cerita dong, MPK itu apa ya? Untuk MPK ini adalah Majelis Perwakilan Kelas. Di sana itu tempat anak-anak yang menyampaikan aspirasi dari teman-teman kelasnya ke sekolah ataupun guru. Jadi kita itu diwajibkan untuk menampung suara teman-teman lalu disampaikan ke sekolah. Luar biasa, oke. Nadifa, Abel, saya tahu Anda berdua juga tergabung dalam kelompok puan muda yang didampingi Rumpun. Boleh cerita kelompok puan muda itu apa saja kegiatannya? Boleh dari Nadifa. Kelompok puan muda itu kegiatannya biasanya kita itu pelatihan. Di sini tuh bisa pelatihan mengenai kepemimpinan perempuan muda, kemudian kesetaraan gender juga, lalu kesehatan mental dan juga konseling sebenarnya. Mesti bermanfaat dong. Iya, pasti bermanfaat Bu dan ngaruh juga ke kehidupan sehari-hari. Oke. Abel cerita dong salah satu manfaatnya dari bergabung dengan KPM. Oke. Kalau untuk saya sendiri manfaatnya itu banyak banget sebenarnya Bu. Cuma salah satu manfaatnya itu saya jadi berani ngomong di depan banyak orang. Selain itu awalnya saya anaknya sedikit pemalu apabila bertemu dengan orang-orang baru. Tapi setelah mengikuti KPM ini saya menjadi semakin percaya diri ketika bertemu dengan orang lain. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, sebagaimana kita sebutkan tadi, kalian akan bahas soal bagaimana tanggung jawab kelompok perempuan muda, terutama kepemimpinan dalam hal tanggung jawab terhadap media sosial. Oke, saya nanya ke Nadifa dulu, mengapa hal ini penting untuk dibicarakan? Kira-kira kenapa ya? Gitu. Menurut saya hal ini tuh penting dibahas karena sebagai generasi muda kita tuh kesehariannya itu pasti tergantung ke internet, terhubung sama internet. Jadi kalau kita nggak bisa kontrol diri, itu tuh bisa saja kita itu menyebarkan hal yang tidak semestinya gitu. Jadi kita itu harus bisa tahu kapasitas kita di media sosial, di internet itu seberapa gitu. Oke, menarik sekali. Abel, ada yang mau ceritakan yang lain? Kalau untuk saya, kita ini termasuk remaja
yang aktif menggunakan internet ya Bu. Ya. Jadi kita itu juga harus berhati-hati dalam membagikan sesuatu hal yang di media sosial. Selain itu kalau kita tidak berhati-hati dalam membagikan hal tersebut, pastinya itu akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Makanya dengan kita bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, kita dapat menciptakan lingkungan online yang aman dan nyaman bagi banyak orang. Oke, luar biasa. Ada pengalaman menarik mengenai penggunaan media sosial yang kalian rasakan atau alami atau teman-teman yang pernah kalian tahu? Kalau seperti itu sih, saya sama Abel pasti sering mengalami ya Bu ya. Itu tuh kalau setelah kegiatan pelatihan KPM, itu kami tuh selalu post di story Instagram. Dan itu banyak banget teman-teman yang komentar kayak, ini di mana? Aku mau ikut dong gitu. Terus itu jadi kayak, ya udah ayo gitu. Kayak saling mengajak teman-teman buat ikut kegiatan yang positif gitu. Artinya media sosial bisa dimanfaatkan secara positif juga ya. Benar, iya. Oke. Abel ada cerita yang lain? Kalau untuk saya, selain dengan Nadifa itu tadi yang kita setiap pulang selesai latihan itu selalu mengupload story Instagram. Selain itu ketika saya membuat postingan di Instagram itu terkadang juga banyak anak yang komen, ih kamu aktif juga ya ternyata gini. Jadi banyak hal positif di media sosial itu apabila kita melakukan media sosial ini dengan baik. Oke, gitu. Tapi seperti yang teman-teman juga cerita tadi bahwa ada juga dampak negatifnya gitu ya. Kira-kira bentuknya seperti apa ya yang kita harus hati-hati, perlu perhatian dan tidak selalu harus percaya isinya gitu. Kira-kira yang seperti apa? Kalau yang seperti itu misalnya ada oknum-oknum nih Bu, yang apa ya, ketikanya tidak bisa dijaga gitu. Misalnya kita post foto cantik tuh kita, malah di komen kayak yang negatif gitu Bu, kayak jatuhnya ke pelecehan daring gitu. Pelecehan berbasis IT ya. Yeah. Oke. Abel pernah ngalami nggak atau tahu teman yang pernah ngalami hal Kalau seperti sejauh itu? ini saya belum pernah mengalami, tapi saya itu pernah tahu ada teman saya itu yang dibegitukan sama orang lain. Jadi dia lagi posting mukanya, terus di situ tuh ada yang komen, dia ngapain sih caper banget digituin Bu. Iya. Jadi kayak terpacu ke cyberbullying. Cyberbullying. Nah, itu menarik tuh. Apa tuh pengertian cyberbullying ya? Biar kita semua bisa belajar dari Nadifa. Cyberbullying itu perundungan berbasis teknologi. Bisa melalui handphone, laptop maupun PC. Nah, itu tuh pelaku itu bisa seenaknya sendiri kayak ngata-ngatain. Terus itu juga bisa mengakses data-datanya si korban juga gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita harus melindungi data kita dalam bermedia sosial ya? Abel cerita deh. Mungkin dengan kita tidak menyebarkan, mungkin kan kalau membuat akun Instagram ataupun yang lainnya, itu kita pasti ada membuat sandi. Nah, mungkin dengan kita tidak menyebarkan sandi kita, lalu selain itu juga kita itu jangan jadi orang yang terlalu oversharing gitu Bu. Jadi apa-apa yang itu termasuknya privasi dalam diri kita berikan ke orang lain. Nah, Diobral gitu ya? Iya. Jadi harusnya kita itu kayak membatasi agar seperti data-data pribadi kita itu tidak tersebar ke orang-orang yang lainnya. Iya, betul. Jadi harus disaring ya. Seberapa jauh Anda berdua percaya dengan apa yang tersaji di dalam media sosial? Kalau seperti itu sih banyak ya Bu, berita-berita yang hoax gitu. Oke. Nah, di situ itu kami berdua itu kayak cari tahu informasi yang lain di media yang lain, kayak ini beneran nggak sih, ini emang beneran terjadi apa enggak. Kita itu cari di media lain apa informasi itu akurat apa enggak. Soalnya banyak banget nih Bu berita-berita yang tersebar kemana-mana tapi ternyata beritanya itu cuma hoax. Jadi kita kayak trust isu ini sebenarnya beritanya beneran apa enggak gitu. Jadi kita usahain buat double check. Jadi kita cari sumber terpercaya buat tahu ini tuh beritanya beneran apa enggak. Oke, itu yang dimaksud dengan bahwa remaja perempuan sejak muda pun harus juga bertanggung jawab terhadap media sosial ya. Benar. Oke, kira-kira begitu. Nah, agar media itu bisa dimanfaatkan secara bertanggung jawab, mengurangi cyberbullying gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya gitu? Kalau menurut saya dengan cara kita itu harus mempunyai kesadaran diri atau mindset tentang menggunakan media sosial itu yang baik, yang positif. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif yang berpengaruh sekali ke kehidupan kita semua. Dan itu juga bisa kita olah dengan
kita latih dengan Hmm. literasi digital juga. Oke. Abel? Saya setuju dengan Nadifa. Nah, selain itu kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Heeh. Apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya, bisa saja kita terjadi penyalahgunaan dalam menggunakan media sosial ini tadi. Oke. Jadi kita harus baik-baik dalam menggunakannya. Oke. Saran kalian pada teman-teman agar menggunakan media sosial secara bijak, apa yang pertama kali perlu dilakukan? Oke, yang pertama buat teman-teman, jangan sampai kalian terjerumus ke hal negatif yang bisa menyeret kalian ke kasus-kasus yang nggak semestinya kalian lakukan. Dan jangan gampang percaya dengan orang-orang yang ada di media sosial tanpa mengetahui kebenaran yang ada. Dan selain itu, ketika kalian mendapatkan informasi baru, jangan langsung disebar. Alangkah baiknya kita itu mencari informasi lain lagi. Apakah ini informasi yang kita dapatkan itu benar atau tidak? Apabila tidak usah disebarkan. Tapi apabila benar, kita bisa bantu menyebarkan ke orang-orang lain. Iya. Wow, ya. Satu lagi ya. Ketika ada teman-teman yang secara tidak sengaja lalu menjadi korban misalnya cyberbullying gitu ya, apa nasihat kalian untuk mereka, misalnya kemana mereka perlu konsultasi dan lain sebagainya gitu? Yang pertama, kalian jangan takut buat melawan. Nah, kalau misalnya terkena cyberbullying, kalian bisa melaporkan ke pihak berwajib atau bahkan ke orang tua kalian dahulu. Keluarga itu wajib tahu yang utama dalam media sosial kalian, supaya bisa melindungi kalian juga. Dan juga kalau misalnya terkena komentarnya, kalian bisa kayak sharing gitu ke teman sebayanya, biar apa ya, saling bonding lah gitu. Oke. Abel? Iya, jadi benar kata Nadifa itu tadi, kita harus mempunyai keberanian untuk melawan bahwa aku tuh nggak boleh diginiin, aku tuh bisa sebenarnya. Jadi kayak kita nggak boleh down sebenarnya. Cuma kalau emang mentalnya udah jatuh duluan, alangkah baiknya kita itu mencari teman sebaya untuk dijadikan tempat cerita agar kita itu bisa lebih lebih enjoy lagi. Iya, yang bisa sebaya, bisa ngobrolnya dengan Iya, enak gitu ya. jadi bisa nyambung gitu. Iya, iya. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalian setuju ya bahwa media sosial itu bermuka dua. Di satu sisi bisa positif, ya di satu sisi lagi bisa negatif. Itu betul, setuju banget. betul. Oke, gitu. Tolong disebarluaskan pada banyak remaja yang lain ya, gitu. Siap, Ibu. Apa pengalaman teman-teman ini ya? Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini, teman-teman puan muda. Luar biasa pengalaman dari dua narasumber kita hari ini bahwa media sosial itu punya dua sisi. Bisa menjadi positif sebagai pembelajaran, termasuk menyebarkan hal-hal positif pengalaman hidup dari pengalaman-pengalaman kita yang berharga. Tapi di sisi lain bisa digunakan secara tidak bertanggung jawab, termasuk cyberbullying. Tapi bila kalian kena itu, jangan lupa berkonsultasi, termasuk ngobrol dengan kawan sebaya yang bisa dipercaya. Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan secara bijak, sebagaimana narasumber kita hari ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih. Dadah.